Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para alim ulama, para ustadz, para kiai, dan para santri, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah beri karuniakan kepada hadirin sekalian satu nikmat yang tidak sembarangan Allah berikan. Nikmat ini disebut dengan nikmat ilmu. Dan nikmat ilmu itu diibaratkan sebagai nur, sebagai cahaya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat nur ini. Orang yang dia tidak mendapatkan nur ini, dia akan senantiasa berada dalam kegelapan. Dan orang yang di dalam kegelapan akan mengalami banyak kerugian dan kesusahan. Susah lihat, susah memandang, susah memastikan, susah memilih, dan sebagainya. Akan sulit dalam hidup mereka ketika mereka dalam kegelapan. Maka alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nur. Ini satu nikmat yang istimewa. Bayangkan, yang tadinya gelap gulita, tidak terlihat apapun, tiba-tiba dijadikan terang benderang dengan nur tersebut. Namun ketika Allah mau memasukkan nur ini kepada kita, siapapun orang yang diberi nur ini, mereka mesti menyiapkan tempat, wadah. Dan wadah itu memiliki syarat, yaitu dia mesti bersih. Karena nur ini tidak akan bisa dia menyala, dia tidak akan bisa menerangi, dia tidak akan bisa memancarkan cahaya ketika tempatnya kotor. Wadah itu kotor. Nur itu akan masuk, nur itu akan dapat kita miliki ketika apa? Ketika tempat wadahnya itu adalah tempat yang bersih. Dan tempat itu adalah hati kita. Nah, ini adalah satu hubungan. Ketika nur mau masuk, hati mesti bersih. Hati nggak bersih, nur nggak bisa masuk. Selama hati itu tidak bersih, nur tidak akan masuk. Sedangkan nur ini bersumber hanya dua saja, yaitu dari kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua saja itu. Walaupun kita mempelajari sedalam apapun yang namanya kalam Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa masuk menjadi nur di dalam hati kita selama hati itu masih kotor. Jadi nikmat itu akan masuk ketika kita ketika kita siapkan tempatnya, wadahnya, baru akan masuk. Orang kebayang punya mobil tapi tidak punya garasi, tidak ada tempat untuk nyimpen mobilnya. Di rumahnya tidak ada, di tetangganya tidak ada, di sepanjang wilayah dia sulit untuk bisa naruh mobil. Maka mobil itu yang jadi milik dia bukan menjadi nikmat jadinya, jadi musibah. Setiap hari dia harus pikirkan kemana saya mau simpan mobil dia. Kenapa? Karena tempatnya tidak ada. Orang produksi barang-barang ini itu dan sebagainya, pabrik-pabrik, tapi tidak ada gudangnya, tidak ada tempat untuk menyimpannya. Maka seharusnya barang-barang itu yang bisa menjadikan sebab
bahagia, dia senang, malah menjadi bahan pikiran, jadi musibah. Maka begitu juga dengan nur. Kalau kita tidak siapkan hati kita dengan kebersihan, kesucian hati, maka nur ini bisa jadi musibah. Apalagi di akhir zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup kita dengan belajar ilmu agama, agama akan dapat tegak? Apakah cukup dengan kita ngaji di pesantren, lulus terbaik, hafal Al-Quran, hafizul Quran, selesai daurah, hadis, fikih, semua selesai? Apakah cukup dengan itu agama bisa tegak di muka bumi? Ini satu pertanyaan. Ada yang tahu jumlah pondok pesantren di Indonesia berapa? Tadi di Bandung berapa? 184 pondok pesantren. Kalau tidak salah di Indonesia itu sekitar 100.000 pondok pesantren. Lebih daripada itu kalau yang dengan daftar tidak daftar. 100.000 pondok pesantren. Kalau satu pondok pesantren saja meluluskan satu tahunnya 10 saja, 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. 1 juta ulama dihasilkan dari Indonesia. Bayangkan, bandingkan dengan berapa universitas di Indonesia dan berapa kelulusan S1 di seluruh Indonesia. Masih banyak ustadz sebetulnya. Perbandingannya kita tuh tidak kalah. Itu kalau 10 setiap tahunnya, setiap pondok pesantren mengeluarkan alumni, mengeluarkan lulusan, itu nur, itu cahaya, itu seharusnya udah bisa menerangi minimal negeri kita Indonesia tercinta. Betul tidak? Bayangkan 1 juta nur setiap tahun. Ada yang pondoknya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berapa juta nur sebetulnya. Tapi ada yang miss, ada yang luput di sini tuh. Kenapa kok sekian juta ulama yang dihasilkan dari pondok pesantren tidak bisa berperan ketika terjun ke masyarakat? Tidak menjadi nur, tidak bisa menjadi penerang. Seharusnya itu adalah kekuatan cahaya yang luar biasa, bisa memberikan pencerahan, penerangan yang tadinya negeri kita penuh kegelapan, bisa terang benderang dengan hidayah Allah SWT. Maka di sini ada yang luput, ada yang terabaikan, karena nur tadi wadahnya tidak bersih. Wadah ini, qalb ini, hati ini tidak disucikan dahulu. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih efeknya kalau hati kita tidak bersih? Di dalam Al-Quran itu dikatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, orang itu akan kami angkat derajatnya, betul-betul akan diangkat derajatnya dengan kemuliaan ilmu nur yang ada pada diri orang itu. Walakin akhlada ilal ardi, tapi dia malah merendahkan, wattaba'a hawa, tergoda oleh nafsu, hatinya lebih condong kepada nafsu daripada pada nur itu, karena gak bersih. Akhirnya apa? Akhirnya nur ini dikotori oleh hawa nafsu. Maka Allah itu luar biasa. Beliau katakan apa? Famasaluhu kamasalil qalbi. Permisalan orang yang sudah diberi ilmu tapi dia lupa membersihkan hatinya, lebih condong kepada hawa nafsu, famasaluhu kamasalil qalbi. Ini kata Allah nih, bukan kata saya. Maka permisalan orang seperti itu adalah permisalan seekor anjing. Permisalannya seperti apa? Seperti anjing. Mohon maaf, supaya kita sadar, kita sudah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belajar di pondok. Tapi jangan lupa, Masya Allah, keagungan ulama itu penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan, yang seandainya kita tidak betul-betul memahami bagaimana karunia Allah yang besar ini untuk dipelihara dan dijaga, kita akan terjatuh. Zalatul alim, terplesetnya seorang ulama itu bisa sampai kedudukannya seperti anjing. Allah memisalkannya seperti anjing, menjadi penjilat begitu saja. Apalagi di akhir zaman, hati-hati. Di akhir zaman itu
Allah akan angkat ilmu bimautil ulama, dengan wafatnya para alim ulama. Lalu ulama akan berkurang apa tidak? Tidak. Ulama akan tambah banyak. Ulama itu akan tambah banyak. Tapi ulama yang akan merebak di akhir zaman adalah ulama-ulama su', ulama-ulama yang jahat, yang punya hati yang kotor, yang hati tidak condong kepada cahaya, yang tidak condong kepada kalamullah dan kalamur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membersihkan hati ini penting. Kalau saya punya pondok itu udah nggak apa-apa lah, nggak jadi hafiz Quran, nggak apa-apa, nggak jadi alim juga ulama, nggak apa-apa. Harapannya setidaknya akan muncul wali-wali Allah dari anak didik saya. Itu saja. Wali Allah, Allah wala kalau dalam bahasa Urdu. Orangnya Allah, yang punya khasyah, yang punya rasa takut, yang punya betul-betul kecintaan kepada Allah. Makanya kenapa tadi dikatakan apakah dengan adanya ulama agama ini akan tegak? Tidak ada jaminan. Apakah dengan banyaknya hafizul Quran agama ini akan tegak? Tidak. Apakah dengan banyaknya pondok pesantren agama akan tegak? Tidak jaminan. Ketika apa? Ketika alim ulama, para hufaz, orang-orang yang alim, yang hafiz hadis, yang lulusan daurah dan sebagainya, mereka memiliki hati yang kotor. Gak bisa. Untuk menegakkan agama tidak bisa sekedar ulama seperti itu. Ulama mesti pertama hatinya bersih. Bersih dengan apa? Yakin kepada Allah. Mohon maaf, godaan ulama itu lawannya pertama umarok, yang kedua agnia. Ini yang akan betul-betul mempengaruhi umarok dan agnia. Bukan kita disuruh bertentangan dengan mereka, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengimbangi bahwa ulama ini, siapapun dia, bagaimanapun ulama ini, dia bisa memegang kendali justru atas orang kaya, dan para umara ini di bawah kendali para alim ulama. Bukan sebaliknya, malah ulama dikendalikan oleh umara, bukan. Tapi ulama memegang pengaruh. Dia hanya takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Menanamkan takut kepada Allah ini agenda pertama seluruh pondok pesantren harusnya. Menanamkan apa? Rasa takut. Kenapa mesti takut kepada Allah? Kenapa mesti takut kepada Allah? Ulama itu. Siapa orang yang paling dulu dimasukkan ke dalam neraka? Apakah gembong narkoba? Apakah penyembah berhala? Yang diseret pertama kali ke neraka jahanam bukan orang-orang musyrik, bukan penyembah-penyembah berhala, bukan orang-orang komunis, bukan orang-orang ateis, bukan orang-orang munafik, bukan musuh-musuh Islam yang lain. Yang paling dulu diseret masuk ke dalam neraka siapa? Orang alim, orang kaya, mujahid, pejuang agama, yang justru tidak ikhlas karena Allah. Ini yang kita mesti takut. Rasulullah SAW ceritakan itu sebagai satu peringatan antara kemuliaan kita justru dengan ancamannya. Kenapa? Karena ulama itu pegang umat, mengendalikan umat, betul-betul mengendalikan umat. Betulnya ulama, betulnya seluruh alam. Rusaknya ulama, rusaknya seluruh alam. Jadi bukan berarti tidak adanya ulama dunia akan rusak. Tidak ada ulama pun dunia bisa rusak. Ulama mesti takut. Ngomong harus hati-hati, berfatwa mesti hati-hati, bertindak mesti hati-hati, bertingkah laku mesti hati-hati, berakhlak mesti hati-hati. Orang biasa, taruhlah, mohon maaf ya, misalkan ada tukang pulung yang mulungin sampah, kencing di pinggir jalan di situ. Wajar tidak? Wajar. Tapi ada santri pakai sorban, pakai jubah, janggutan, kencing di pinggir jalan sambil berdiri begitu, cur saja. Wajar tidak? Tidak wajar. Tidak wajar. Ada preman dengan anting-anting apa segede bola tenis itu kan, lubangnya gitu, tato di mana-mana, rambut warna pink, warna hijau, warna macam-macam, boncengan sama perempuan. Wajar tidak?
wajar aja, biasa. Tapi santri, masya Allah, ya, kopiah, jangan bawa sorban, ini bawa perempuan, masalah besar. Atau nongkrong di paling depan di layar tancap, di orkesan dangdutan paling depan lagi, nggak wajar. Walaupun kata orang umum itu wajar bagi orang umum, tapi bagi kita hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena kita ada nur, disorot. Kenapa kok orang yang tadi tatoan apa semua, yang di pink, yang di itu, kok nggak apa-apa ya? Gua perempuan nonton bareng, gandengan. Karena mereka dalam kegelapan, nggak disorot sama lampu, nggak ada cahaya, nggak kelihatan. Aib-aib mereka, kejahatan mereka, kerusakan mereka itu mereka ditutupi, memang karena nggak kelihatan, gelap. Tapi kita ini di atas panggung, ditonton oleh seluruh umat, diperhatikan, disorot, kita ini punya nur, punya cahaya. Salah sedikit saja kelihatan. Maka peranan di sini, masya Allah, luar biasa sebagai satu amanah yang besar. Allah nggak main-main dengan memberi contohnya apa? Kamasaluhu kamasalil qalb, seperti anjing. Kalau kita rusak lebih hina daripada anjing. Dan Nabi SAW memperingatkan, kalau kita rusak, kita yang bakal diseret lebih dulu masuk ke neraka jahanam dibandingkan dengan yang lainnya. Ini udah mulia nih kita nih, udah ada nur, udah betul-betul Allah SWT muliakan kita. Tinggal menjaga bagaimana wadah itu bersih, yaitu dengan apa? Dengan yakin yang betul kepada Allah. Nanti nih udah lulus, udah khidmat di pondok, mulai kita hidup terjun ke masyarakat, punya istri, punya keluarga, baru di situ godaan. Saya mau kerja apa? Saya mau mencari nafkah bagaimana? Kadang-kadang kalau lagi nyantri mau menggebu-gebu itu pengen nikah tuh. Paling juga awet seminggu, sebulan udah mulai, wah, paneng naik. Ini harus apa ini saya? Kerja harus apa? Kerja harus apa? Akhirnya apa? Tergoda. Yang bapaknya juragan beras, jadilah jadi tukang beras. Yang bapaknya kebun salak, jadi kebun salak lagi dia. Yang 10 tahun, 12 tahun mondok tuh akhirnya hilang saja udah. Balik lagi sama kayak orang tuanya. Akhirnya maka pasar deh, ke kebun deh. Gak kemana-mana dia, gak berubah. Sama aja kayak begitu, kayak bapaknya dulu. Hatinya sudah ini. Apalagi kalau sudah misalkan dengan tawaran-tawaran duniawi yang menjual, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Di situ godaan. Maka bekal yang paling utama adalah yakin kepada Allah. Ulama itu harus punya gitu, yakin kepada Allah. Ulama-ulama kita, ada Sunan Bonang, ada Pangeran Diponegoro, ada Sentot Ali Syahbana, ada Patimura. Itu semua ulama-ulama pejuang. Mereka itu betul-betul ketika harus memang memperjuangkan agama, yakin hanya kepada Allah itu jadi andalan. Negeri kita ini merdeka dengan banyak peranan dari alim ulama dan para santri. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pertamanya apa diawali? Inna auliya Allah, wali-wali Allah. Wali Allah itu kata. Kenapa pondok-pondok kita itu diajari zuhud, diajari mujahadah, diajari ditempa dengan banyak kesusahan, banyak ilmu sebagainya. Dilatih supaya kita ini bisa betul-betul terjun ke masyarakat tanpa bergantung, tanpa takut kepada apapun. Belajar yakin hanya kepada Allah. Yang kedua untuk wadah itu supaya bersih. Tadi yang pertama apa? Yakin kepada Allah. Yang kedua cinta kepada sunnah supaya hati kita bersih. Cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini modal besar. Cinta kepada sunnah itu adalah betul-betul pakaian kita. Ketika sahabat bisa menaklukkan Romawi, sahabat bisa menaklukkan Persia, mereka ada nggak sahabat itu? Yang Romawi ini bagus nih, udah ribuan tahun berkuasa. Ayo kita pelajari apa saja yang bagus-bagus dari Romawi. Ada nggak mereka itu?
Oh, ini Persia sudah berkuasa ribuan tahun, pernah menguasai dunia. Coba apa sih yang bagus dari Persia kita ambil? Ada nggak sahabat seperti itu? Tidak ada. Sahabat itu buta tuli dari apapun gaya hidup, apapun cara hidup. Yang mereka tahu hanya cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada tertarik. Mereka tahu kami orang Arab, ini sahabat, orang kampung, orang Baduy, orang gunung, nggak ngerti sains, nggak ngerti teknologi. Sedangkan Romawi sudah maju berapa ribu tahun setelah mereka. Teknologinya, senjatanya, pasukannya, ilmunya, semua itu Romawi sudah maju. Tapi sahabat nggak tertarik sedikit pun, nggak ada tertarik. Oh, ini nih ada bagus nih, ini gaya ini bagus nih, kita tiru. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka yakin kalau kita ngikutin mereka, ngikutin orang-orang Romawi yang kita anggap bagus, orang-orang Persia yang kita anggap bagus, kita terjun dalam hal itu, kita malah hina, kita malah dikalahkan. Kita ini adalah kaum yang diistimewakan bukan dengan teknologi, bukan dengan sains, bukan dengan cara apapun, tapi kita dimuliakan dengan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dipegang oleh sahabat, dipegang oleh sahabat sampai kemanapun. Sahabat bisa naklukkan Afrika, bisa naklukkan Eropa, bisa naklukkan negeri-negeri, bisa naklukkan Cina. Kenapa? Karena mereka berpegang pada ini. Ketika yang lain berpegang kepada senjata, pasukan dengan segala kehebatannya, sahabat hanya berpegang kepada apa? Yakin kepada Allah dan yakin kepada sunnah. Karena itulah yang akan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah nolong kita, wala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nah, ini cuman kadang-kadang kita ini salah kaprah, tidak yakin kepada sunnah. Apalagi ada anak santri pakai rambut model pemain bola, ininya cepak-cepak, ininya bunjul kayak burung hantu, tak apa, ininya di model-model gini, model gini. Ya Allah, ada nggak yang gitu? Nggak ada ya. Kenapa kita tertarik dengan seperti itu, padahal kita punya model yang pasti diridhoi oleh Allah dan Rasulnya? Padahal rambut itu kemana-mana jadi pahala, betul nggak? Ke WC jadi pahala, tidur jadi pahala. Kalau kita ikut sunnah Nabi, ya insya Allah kemana-mana bawa pahala. Tapi kalau kita bawa sunnah yang lain, malah bukan jadi pahala. Ulama dahulu itu berpegang pada itu, pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di India itu adalah negeri yang termasuk lama dijajah oleh Inggris, negeri yang lama dijajah oleh Inggris. Tapi India itu, walaupun mereka dijajah oleh Inggris, mereka mempunyai kekuatan agama dalam berpegang kepada agama itu sampai detik ini tidak pernah rubah. Mereka dijajah oleh Inggris, sekarang dijajah oleh Hindu misalkan, tapi tidak pernah berubah. Cinta mereka kepada sunnah, cinta mereka kepada agama itu luar biasa. Kalau yang namanya ulama itu, Inggris itu pernah menangkap 150.000 ulama, disembelih, dipotong-potong, dicincang-cincang, kemudian dibawa ke pesawat, dagingnya disebarkan di lautan Samudra Hindia. Sampai begitu. Orang-orang yang di penjara itu banyak. Ulama-ulama di penjara itu banyak. Lebih banyak daripada kita. Indonesia nggak seberapa. Yang mati di tangan penjajah, yang mati di tangan musuh-musuh Islam. Orang-orang dahulu membela agama itu betul-betul dengan keyakinan. Kalau dulu itu 3 serangkai, ada namanya Maulana Rashid Ahmad Gangohi, ada Maulana Haji Imdadullah Sa', kemudian ada Maulana Qasim Nanotwi. 3 serangkai ini, 3-tiganya ini adalah orang-orang yang memang betul-betul dicari oleh Inggris. Yang Haji Imdadullah, dia berhijrah ke Mekah, saking dicari. Sedangkan Syekh Rashid Ahmad Gangohi di penjara di Malta. Ketika beliau dikuburkan itu ratusan luka di tubuh. Sedangkan Maulana Qasim Nanotwi itu sembunyi, beliau disembunyikan. Tapi begitu setelah 3 hari, karena
terkenal, beliau dicari buronan oleh Inggris. Ayo dicari kemana-mana. Tapi begitu 3 hari dia keluar dari persembunyiannya. Dia keluar kesembunyian, dia terang-terangan berjalan apa semua bebas. Maka orang-orang ngasih tahu, Hazrat, Syekh, kenapa engkau keluar? Terus saya sembunyi, engkau masih dicari, engkau masih buron. Apa jawabnya? Enggak. Sunnahnya sembunyi itu hanya 3 hari. Karena Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy di Gua Thur itu hanya 3 hari saja. Kalau saya sembunyi dari lebih daripada 3 hari, berarti saya berselisih dengan sunnah Nabi SAW. Saya lebih suka tertangkap daripada saya harus berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Dia pengasas Deoban, yang sampai sekarang Deoban masih eksis dengan ribuan ulama yang hampir menyebar ke seluruh dunia. Jutaan mungkin ulama dari 1880 ya sampai detik ini. Luar biasa ulama-ulama ini. Berkat istiqomah kepada sunnah, berpegang kepada sunnah. Mulai Ilyas rahmatullah alaih ketika mau wafat, Syekh Ilyas yang memulakan usaha tabligh di akhir zaman ini, ketika sakitnya beliau sudah nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Beliau memang bukan orang yang pandai bicara, orator hebat, pidatonya bagus, enggak. Orangnya gagap, kalau bicara apa, mau kemana, kalau bicara begitu. Tapi rohaniat mana Ilyas. Ketika beliau mau wafat itu, beliau panggil khodimnya. Orang khodimnya ini pelayannya, dia lihat mana manggil, dia datang. Mulai Ilyas nunjukkan ke arah kakinya. Oh, dia pakai kaos kaki kulit itu. Maka sama khodimnya dibuka, dilepas. Udah dilepas, suruh dipakai lagi. Udah khodimnya pergi, dipanggil lagi. Suruh lepas lagi, dilepas lagi. Begitu udah dilepas, dipanggil lagi. Terus begitu, lepas pakai. Akhirnya kata khadimnya, ini bagaimana? Berkali-kali lepas pakai, apa sih maunya Syekh Ilyas ini? Maka dia datang kepada anaknya Syekh Yusuf rahmatullah alaih. Ini apa nih? Ayah anda kok begitu? Lepas pakai. Maka datanglah Syekh Yusuf, coba lihat. Dilepas itu kaos kaki itu. Langsung suruh pakai lagi. Kata Maulana Yusuf anaknya itu. Kata Yusuf, antum salah. Dia marah kepada kodimnya tuh. Coba kamu buka kiri dulu, kamu tadi buka kanan dulu. Kalau buka kaos kaki, buka sepatu, buka sendal itu sunnahnya kiri dulu, bukan kanan dulu. Kamu buka kanan dulu. Baru ketika dibuka kiri dulu, Maulana Ilyas pun tersenyum. Dia nggak mau, walaupun dalam keadaan uzur, walaupun dalam keadaan sakit, dalam sakaratul maut, dia khilaf kepada sunnah, nggak mau. Dia ingin tetap jaga sunnah, berpegang kepada sunnah ini luar biasa. Maka apalagi ulama daurah hadis, lulus daurah hadis, tidak berpegang pada sunnah, nah ini yang menjadi masalah. Ya Allah, saya lihat ketika menjelang wafatnya, beliau juga panggil Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Beliau katakan, Syekh Zakaria, Syekhul Hadis. Beliau menulis Fadhail Amal itu tanpa melihat rujukan-rujukan. Beliau tulis itu tanpa melihat kitabnya lagi. Dan setiap Kamis malam Jumat beliau akan distorkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpi. Rasulullah akan datang, akan baca. Rasulullah datang baca. Tapi Syekh Ilyas apa nasihatnya kepada Maulana Zakaria sebagai keponakan? Zakaria, engkau telah banyak berkhidmat untuk hadis. Engkau banyak menggali ilmu hadis. Tapi wahai Zakaria, berpegang teguhlah kamu dalam menyebarkan hadis, menghidupkan hadis dalam kehidupan umat Islam. Padahal beliau udah ngajar 48 tahun beliau mengajar hadis. Sahih Bukhari itu berapa kali khatam. Tapi apa jawabnya Syekh Ilyas? Walaupun kamu sudah belajar hadis, walaupun kamu sudah berkhidmat kepada hadis, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan. Kamu mesti berusaha untuk hidupkan hadis, sebarkan hadis di tengah umat. Nah ini yang ketiga, yakin kepada Allah yang pertama, yang kedua cinta kepada sunnah, yang ketiganya supaya hati kita bersih adalah hubungkan diri kita dengan dakwah ilallah. Kenapa?
Karena ilmu dan amal itu bukan satu paket. Tidak semua orang alim itu bisa amil. Tidak semua ulama itu bisa ngamalkan. Kenapa? Ini sesuatu yang berbeda. Seperti gembok dengan kunci. Gembok dengan kunci kalau didampingkan bisa buka nggak? Nggak bisa. Gemboknya ada, kuncinya ada. Direndengkan sebelahan, bisa buka tidak? Tidak bisa. Mesti ada yang menggerakkan. Kunci ini dibawa, dimasukkan ke dalam gembok, digerakkan, diputar, baru terbuka. Betul tidak? Begitu juga ilmu dan amal. Ilmu itu satu perkara, amal itu satu perkara yang berbeda. Ini tidak otomatis siapa yang alim langsung jadi amil, siapa yang punya ilmu langsung amalkan, tidak. Dia mesti ada yang menggerakkan. Dan menggerakkan inilah usaha dakwah ilallah, dakwah kepada agama, mengajak manusia supaya taat kepada Allah, supaya yakin kepada Allah, mengajak manusia kepada cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada sunnah Nabi SAW. Mesti ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tidak. Sebanyak manapun ulama, sebanyak manapun pondok pesantren, agama tidak akan hidup selama tidak ada dakwah ilallah. Ini penting. Kenapa mesti dakwah ilallah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Ini karena satu hal yang pasti. Ketika ilmu itu menjadi satu qaul dakwahan kita sadida, yang kebenaran kita sampaikan, kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan agama, yang kita tahu sampaikan, yang kita tahu sampaikan, yang kita tahu sampaikan, ajak orang kepada kebenaran, ajak orang kepada ketaatan, maka barulah di situ agama akan hidup. Baru di situ agama akan hidup. Di kita itu wali-wali Allah pernah ada, tapi kalau di India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, ataupun di negeri-negeri yang lain, Yaman dan sebagainya, itu wali-wali Allah tuh masih ada, masih ada. Kenapa? Karena ketika dakwah itu terus bergerak, ilmu itu akan terjaga. Sekarang dari kampung antum berapa orang yang mondok? Banyak, sampai 1000, 100, nggak sampai. Perhatikan, rata-rata orang yang mondok itu dari satu desa, satu kampung itu nggak ada 10%-nya. Kalau satu desa itu taruhlah ada 5.000 orang, yang mondok itu paling juga 50 orang. Ada yang dari satu kampung begitu banyak remaja, begitu banyak pemuda, yang mondoknya cuma 1-2 orang saja. Ada tidak? Banyak. Di kampung saya nggak ada yang mondok, cuma saya sendiri. Mungkin ada yang ke Lirboyo, ada yang ke Tasik, ada yang ke Sukabumi, ada yang kemana, tapi dikumpul-kumpul paling juga ya 100 orang lah. Artinya sisanya tuh banyak. Sisanya banyak. Mereka yang tidak bisa ngaji, yang tidak bisa baca Quran, yang tidak bisa baca kitab, yang nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat tuh lebih banyak. Nah, apabila kita orang-orang yang ngerti, orang yang belajar, orang yang alim, orang yang paham, tidak bergerak kepada orang-orang yang awam, agama akan habis. Agama akan habis. Banyak pondok-pondok pesantren bangkrut. Di Cirebon saja pondok pesantren yang bangkrut itu kurang lebih 4.000 pondok pesantren. Tasik juga ribuan, Sukabumi ribuan. Pondok pesantren bangkrut, gak ada santri, gak ada santri. Orang udah gak minat lagi, takut sama mondok. Dulu kobong-kobong itu Masya Allah luar biasa. Tapi hari ini walaupun pondok banyak, sudah berbeda suasana. Minat orang kepada pondok itu sedikit sekali, tapi yang tidak minat itu lebih banyak lagi. Siapa yang bertanggung jawab ini ngajak mereka ini? Kita yang ngerti, kita yang paham, kita yang sudah tahu, berkewajiban ngajak kepada mereka yang belum tahu. Seandainya kita diam saja bagaimana? Bisa, tapi akan habis agama. Dulu yang namanya Filipina itu negeri muslim. Di sana kalau ada orang masuk Islam disebutnya balik Islam. Kenapa? Karena Filipina itu Manila, fi Amanilah tadinya, itu semuanya itu muslim. Filipina dijajah oleh Spanyol, habis orang Islam. Tinggal di selatan aja sedikit, Marawi dan sebagainya, itu tinggal sedikit orang Islam. Begitu juga banyak negeri yang tadinya muslim banyak, tapi habis. Mana lagi? Hawaii. Hawaii itu ibu kotanya apa? Honolulu. Itu tadinya sahabat ke sana disebutnya Honolulu.
Honolulu jadi Honolulu. Di sana ada kuburan 6 kubur sahabat di Hawaii. Muslim tadinya situ, Hawaii. Sekarang jadi tempat maksiat. Orang telanjang, orang berselancar dan sebagainya, bule-bule. Ada kubur sahabat di sana. Kenapa? Habis Islam. Banyak negeri-negeri yang dulunya Islam luar biasa, habis. Padahal ilmu ada. Di Spanyol apalagi, di Eropa bagaimana, tapi habis. Ketika apa? Ketika nur itu tidak dibawa, nur itu tidak dijalankan, nur itu tidak disebarkan. Pernah dengar Imam Bukhari? Bukhara itu negeri-negeri yang paling banyak menghasilkan ulama. Mongolia, kalau sekarang Uzbekistan, Turkistan, Kazakhstan, itu Rusia yang sekarang ini, yang sekarang sedang ramai. Itu negeri-negeri penghasil ulama-ulama besar, penghasil ulama-ulama besar. Ada satu ulama besar dari India datang ke Mongolia tahun 1977. Dia datang ke sana. Tiba di Mongolia, di sana udah terkenal Islam sebetulnya. Dia bilang, kami itu adalah orang-orang yang membawa agama, mau menyebarkan agama. Orang-orang tempatnya bilang, oh di sini kalau yang namanya agama hanya ada satu orang. Yang disebut orang Islam di sini hanya satu orang. Itu juga di sana, satu tempat jauh. Umurnya pun sudah 90 lebih. Jadi jamaah ini, yang ada ulamanya ini dari India, dia bilang kami ingin pergi ke sana. Maka mereka pun pergi, dibawa ke sana, ketemu di sana. Tapi begitu ketemu sama orang ini, udah tua, dia menangis. Dia katakan, saya menyesal sekarang. Ini ulama yang umurnya sudah hampir 100 tahunan. Dia katakan, dulu saya menyembunyikan ilmu. Orang-orang datang kepada saya untuk belajar. Belajar ini, belajar itu, dan sebagainya. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, semuanya saya ajari. Tapi saya batasi, saya tidak mau dipanggil, saya tidak mau bergerak kemana-mana. Siapa yang mau agama datang ke sini, siapa yang mau agama datang ke sini. Murid saya banyak, Saya ajarkan. Tapi begitu berjalannya waktu, saya baru tahu ternyata dunia luar itu, di luar pondok saya, di luar pesantren saya, itu 95% sudah murtad semua. Saya baru sadar. Selama ini saya menikmati saja, saya mengajar di pondok. Oh, udah ada murid-murid saya. Orang datang dari segala tempat belajar di pondok saya. Oh, saya senang. Saya merasa, oh, saya sudah berhasil menjaga agama. Saya merasa saya sudah berkhidmat kepada agama. Saya sudah berjuang untuk agama. Dia merasa begitu. Merasa, oh, saya sudah berjasa ini. Memang santrinya dari mana-mana datang. Dia nggak mau keluar, nggak mau urus keluar, nggak mau apa-apa. Pokoknya siapa yang mau agama datang ke saya. Itu prinsip dia. Nggak ada masa bodoh sama orang lain. Dia suka kecam orang nggak mau belajar. Tapi begitu disadari, ketika komunisme datang, kemudian mereka membabi buta untuk ini. Ternyata di luar pondoknya orang-orang sudah murtad semua. Dan ternyata lulusan-lulusan dari pondok pesantren dia pun jadi murtad. Karena anak-anak itu tidak disiapkan untuk bertarung dengan masyarakat, bertarung untuk menyebarkan agama, tidak disiapkan mental itu. Mereka hanya mentalnya apa? Dipuji suka, disanjung, sana sini cium tangan. Mereka tergiur dengan itu saja, lupa bahwa mereka harus memperjuangkan agama. Nggak siap untuk bertarung di tengah masyarakat, menghidupkan agama, nggak siap. Dia sudah diajari untuk menikmati duduk manis di kelas, orang datang mengajar, dah beres. Ternyata di luar sana begitu dahsyatnya pemurtadan sampai santrinya sendiri pun jadi murtad. Coba sekarang Indonesia, kita dulu terkenal 95% umat Islamnya, 95%. Sekarang 2022 kita tersisa hanya 78%, turunnya 20% lebih, hilang. Kalau dari 200 juta itu lumayan besar, jutaan orang murtad. Lalu di mana ini yang sejuta ustadz dihasilkan? Di mana ini pondok-pondok pesantren berperang? Orang-orang murtad, orang begitu mudah lepas agama. Ini tanggung jawab siapa? Kalau ada satu orang tua, dia punya anak, satu kecil, satu besar, disuruhnya yang besar itu, coba kamu tolong ambilkan gelas di atas lemari itu. Yang besarnya nggak mau, dia suruh yang kecil, yang kecilnya ngambil, begitu ngambil gelas, pecah gelasnya.
Memang yang mecahin anak kecil, tapi yang besar ada itu nggak mau disuruh. Ini sekarang orang awam bergeletakan di mana-mana, gelas sudah pada pecah. Tapi yang ngerti masih duduk di pondok, asyik dengan belajar, lupa tanggung jawab kepada umat. Ini masalah. Maka ketika orang ulama ini yang sudah 90 tahun dia katakan, saya menyesal. Akhirnya jamaah ini pun bergerak ke satu tempat. Rata-rata di Mongolia itu satu kampung ada 3.000 warga. Satu pun tidak ada yang Islam. Ketika mereka katakan kami Islam, dibawanya Quran. Oh, dulu kakek nenek moyang saya ini pegang Quran. Mereka paham, dulu kakek nenek saya. Jadi mereka sudah tidak kenal lagi. Suruh ngucapin syahadat, nggak bisa syahadat. Namanya Ali, namanya Muhammad, namanya Abdul Rashid, namanya Abdul Karim, namanya Omar, tapi nggak bisa bahasa syahadat. Baca syahadat nggak bisa. Kita sekarang lihat, coba di penjara-penjara anak-anak tuh yang narkoba. Namanya siapa? Namanya Abdul Qadir, namanya Utsman, namanya Umar. Allahu Akbar. Kenapa bisa jadi begini nih? Kenapa bisa jadi begini? Orang-orang yang di luaran sana, tugasnya siapa? Mau nunggu siapa? Kalau nur ini tidak digerakkan, dia tidak akan bisa menerangi mana-mana tempat. Dia hanya terang untuk dirinya sendiri saja. Seperti lilin, lama-lama padam, lama-lama padam. Maka tugas ulama, selain mengajari orang-orang yang ada minat kepada agama, yang datang ke pondok pesantren, yang belajar untuk agama, juga dia mesti beri masa, beri waktu untuk umat yang belum ada minat kepada agama. Insya Allah bersedia? Insya Allah. Nah kita yang punya, alhamdulillah sekarang Al-Quran ada, hadis ada, ilmu ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita menyebarkan nur ini. Setiap orang, setiap kita bergerak merasa bertanggung jawab pada umat. Bukan seluruhnya, bukan berhenti dari pondok, bukan akhirnya kabur dari pondok, tidak. Gunakan waktu-waktu libur. Apa? Gunakan waktu-waktu libur. Untuk apa? Bergerak ke masyarakat. Berjumpa dengan umat. Orang-orang yang sebaya dengan kalian ini banyak di luar sana. Yang suka nyipeng, yang suka nonton film porno, yang suka balap-balapan, yang suka itu, yang suka itu banyak. Banyak sekali. Seandainya kita jadi sebab hidayah untuk mereka, luar biasa. Pahala itu akan ngalir ke kita semua. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu senang kepada pemuda. Anas bin Malik pemuda, Abdullah bin Abbas pemuda, Abdullah bin Umar pemuda. Semua itu pemuda-pemuda. Umurnya 14 tahun, 12 tahun ketika itu, masih 10 tahunan lah. Tapi mereka sudah punya fikir agama luar biasa. Walaupun mereka tidak mondok secara formal, tapi mereka itu punya semangat, tidak kalah dengan para orang tua. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu itu masih muda, dia pimpinan ketika itu sebagai kepala suku di Madinah ketika sebelum perang Badar. Anak muda ini Sa'ad bin Mu'az, tapi dia sudah disepuhkan sebagai kepala kaum, kepala suku. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berjalanlah kemana engkau suka ya Rasulullah, berpergianlah kemana engkau suka ya Rasulullah, berbuatlah apa yang engkau suka ya Allah, kami akan senantiasa berada di samping engkau ya Rasulullah. Kami ini bukan orang yang berkata seperti kaum Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kita ini bukan orang kayak begitu, pergi sana engkau sama Rabbmu, sana berjihad sana, saya duduk di sini saja. Tidak ya Rasulullah, kami ini ibarat anak-anak panah yang siap dikirim kemana saja. Apa yang kau suka dari kami ya Rasulullah, gunakanlah kami sekehendak engkau. Pemuda-pemuda itu seperti itu, mampu melawan, walaupun pada saat itu perlu dengan kegemerlapan, bisa dengan kekayaan, disanjung-sanjung, tapi diri mereka itu semangat apa? Menyebarkan agama. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz itu masih muda, hidup di tengah kekayaan, tapi begitu dia dinaikkan jadi raja, yang pertama kali dia katakan apa? Dia katakan, ya Allah, musibah apa yang kau berikan kepada kami? Dia datangi istrinya, mau pilih saya atau pilih harta kamu? Kalau kamu pilih harta kamu, bercerai dengan saya. Tapi kalau kamu pilih saya, kamu bercerai dengan harta kamu.
Dia bilang ke anak-anaknya, 14 anak-anaknya, kamu anak-anak saya, hidup tumbuh di dalam istana. Tapi kalau kamu mau dengan kehidupan istana, silakan berpisah dari abi dan umi. Kalian jalani kehidupan sendiri. Kami tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kamu pilih abi dan umi, berpisah kamu dengan kehidupan istana. Hidup zuhud, hidup betul-betul untuk agama. Anak-anaknya semua memilih abi uminya. Betul-betul hidup dengan kecukupan. Mampu melawan. Bukan mau enak-enak duduk saja. Alamgir sebagai suatu ulama besar, anak raja, Aurangzeb, penguasa India dengan segala kemewahannya. Tapi Masya Allah, Alamgir walaupun dengan gemerlap kehidupan kerajaan, Alamgir sebagai ulama besar, tapi ketika waktunya untuk berjuang untuk agama, dia akan betul-betul berjuang untuk agama. Dia akan keluar, dia akan jumpa masyarakat, dia akan dakwahkan agama. Fatwa Alamgir itu ditulis oleh 400 ulama. Itu fatwa-fatwa beliau. Saking besarnya kealimannya, tapi beliau tidak pernah mengabaikan untuk pergi kepada umat, pergi jumpa masyarakat, ajak mereka kepada agama, sampaikan kepada kampung-kampung, ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok. Ini Alamgir. Keberkahannya itu di situ. Ada anak dia namanya Zainun Nisa. Zainun Nisa itu wanita yang paling alimah ketika itu. Orang-orang bertanya kepada dia itu harus antri. Sampai seandainya saudaranya sendiri pun mau bertanya fikih kepada dia, kadang-kadang dapat nomor 600, kadang dapat nomor 700. Saking betul-betul fakihnya, dan dia betul-betul diminati oleh semua orang. Maka ulama-ulama dahulu menghubungkan antara ilmu dengan amal dengan apa? Dakwah ilallah. Ruh ilmu akan datang, ruh amal akan datang. Sehingga disitulah kita akan jadi wali Allah, insyaallah. InsyaAllah melalui pertemuan ini kita berusaha untuk rubah niat kita semata-mata karena Allah, dan kita niat, ya Allah saya mau berkhidmat pada ilmu agama ini untuk kita amalkan dan kita sebarkan. Saudara semua bersedia ya? Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik untuk dapat amalkan dan sampaikan pada yang lain.